Halo, Pace Bene, masih di mea culpa. Kemarin saya membuat video bahwa Allah Kristen, Allah yang Maha Esa itu, sebenarnya diakui juga dalam Islam, tetapi tidak dikenal secara sempurna sebagaimana kita Kristen menganggap sempurna bahwa Kristus adalah puncak pewahyuan diri Allah. Ada yang mengkritik video yang saya buat tentang itu. Dan kita sebutlah itu sosok A. Si sosok A ini mengatakan bahwa yang saya katakan itu tidak benar. Dan dia memberi tanggapan kepada saya dan dia mengusulkan saya menghapus video itu. Baik, pertama, terima kasih memberi tanggapan. Yang kedua, saya tidak merubah pemikiran soal isi video itu. Oke, yang pertama saya mau katakan Bapak itu, si A, mengambil juga data dari Lumen Gentium. Saya mau koreksi, yang pertama soal penamaan. Lumen Gentium. Dari kata gens, gentis, gentes, gentium, genetif plural. Lumen Gentium, cahayanya bangsa-bangsa adalah Kristus. Tak ada yang perlu diragukan di sini. Jangan katakan saya indifferentis atau katakan saya sesat dengan kalimat pertama ini. Cahaya bangsa-bangsa adalah Kristus. Itu yang pertama. Harus dipegang kokoh itu, jangan terlalu banyak mengambang ke banyak hal sampai lupa yang fundamental. Cahaya bangsa-bangsa adalah Kristus, semua bangsa, bukan hanya Kristen. Karena ketika hanya bagi orang Kristen saja Kristus bercahaya, betapa terbatasnya Kristus itu. Terang bangsa-bangsa adalah Kristus, dan ini berlaku bukan hanya satu bangsa tapi pada semua bangsa. Entah dia Kristen, entah dia Islam, semua harus mendapatkan terang ini. Itu yang pertama. Lalu dia katakan, dia mau menyanggah itu, dia adalah ex-muslim. How come, bagaimana saya lebih mendengarkan seorang ex-muslim daripada magisterium gereja tentang ajaran iman gereja Katolik? Sekali lagi ajaran iman gereja Katolik. Bahwa setiap orang punya pandangan, setiap orang memiliki sensus fidei. Apa itu sensus fidei? Rasa beriman. Setiap orang berusaha menemukan yang ilahi, menemukan yang baik, karena semua orang diciptakan baik oleh Allah yang baik. Semua orang bisa mengatakan, tetapi yang mana ajaran gereja Katolik? Saya harus mendengarkan yang mengajarkan iman gereja Katolik. As that simple, sederhana sekali. Kamu Katolik, terima ajaran gereja Katolik. Ada yang tidak kamu setujui, silahkan buat kritik. Kalau kamu ingin membuat kritik yang lebih legal, berarti kamu meminta keluar dari gereja Katolik. As that simple. Karena kita mau mengenal Kristus bukan hanya sekedar mengikuti Kristus. Mahatma Gandhi mengakui Kristus juga sebagai seorang yang istimewa. Tetapi dia bukan Kristen. Bahkan dia bukan Katolik. Tetapi kita mau mengikut Kristus dalam gereja Katolik. Dalam gereja Katolik. Apakah bisa mengikuti Kristus di luar gereja Katolik? Beberapa orang dan banyak orang sudah mencoba. Gereja adalah tempat di mana kita mengenal Kristus sebagai terang. Misteri gereja harus juga didalami. Oke. Ya, saya mengatakan, tanya saja semua orang Islam katanya. Kalau mereka itu pasti mengatakan Allah orang Kristen tidak sama dengan Allah orang Muslim. Bukan banyaknya Muslim yang saya mau tanya, tetapi magisteriumnya. Siapa pemegang magisterium gereja Muslim, Islam? Mereka harus menyanggah ini, harus apple to apple. Institusi gereja Katolik mengajarkan ini, untuk menyanggah itu harus institusi. Bagaimana bisa fair institusi, magisterium mengajarkan ini, lalu ada satu ex-muslim yang mencoba menegasi itu. Sekali lagi, bukan saya katakan ini dengan sendirinya salah, yang seorang ex-muslim. Tetapi otoritas mengajar tidak ada padanya dalam gereja Katolik. Sepintar-pintarnya saya tidak bisa melangsungkan sakramen dalam gereja Katolik. Itu otoritas. Sepintar-pintarnya saya tidak bisa membuat dogma dalam gereja Katolik. Sehebat-hebatnya pencarian saya, sehebat-hebatnya Karl Rahner membuat rumusan, tetapi dia tidak akan membuat dogma selain bila magisterium merestuinya. Sehebat-hebatnya rumusan iman yang dibuat oleh Paus Fransiskus, itu tidak akan dogmatis sejauh itu berasal dari dirinya dan bukan pernyataan ex cathedra dari posisinya sebagai pemimpin umat gereja Katolik dalam kesatuannya dengan para uskup. Jadi tidak dengan sendirinya ajaran Paus Fransiskus juga adalah dogma,
Kalau itu pernyataan dari refleksi pribadinya. Apalagi dia yang seorang ex-muslim yang kita hargai mau menjadi seorang Kristen, saya tidak akan lebih mengikuti dia daripada ikut ajaran gereja Katolik. Ini hal-hal praktis. Lalu dikatakan soal pewahyuan Islam. Saya pun bahkan tidak pernah mengatakan ada pewahyuan Islam. Hati-hati dengan memakai istilah pewahyuan. Kalau benar itu pewahyuan, itu berarti berasal dari Allah. Kalau mengatakan ada pewahyuan Islam, berarti mengakui ada wahyu kepada orang Islam, kepada Muslim. Hati-hati menggunakan istilah itu. Karena kalau ada pewahyuan Islam, berarti Allah juga merevelasikan dirinya kepada Muslim. Kepada di luar dari gereja. Saya tidak pernah katakan pewahyuan Islam. Tetapi Islam mencoba mengambil apa yang kita imani dalam agama-agama wahyu. Begitu. Dalam sudut pandang yang saya coba paparkan ini. Maka si bapak ini membuat terminologi yang dalam dirinya keliru. Apakah ada pewahyuan Islam? Kalau kita sebut pewahyuan Islam, berarti kita mengakui Allah mengkomunikasikan dirinya di luar dari gereja. Maka kata demi kata baik bila disortir supaya jangan menimbulkan ambiguitas atau kebingungan yang saya pikir tidak bagi semua orang, karena ada pemandu sorak yang amin yang saya setuju, oh itu sesat katanya kepada saya, yang ngikut mengekor tapi tidak tahu terminologi demi terminologi yang dipakai oleh si bapak itu. Ada satu kata-kata bijak di kami ini, Nabi Sukna Punahata Naoto Panggalisan, yang dia secara intelektual cerdas, dia memiliki kata-kata yang bisa memengaruhi banyak orang, tetapi orang-orang yang terbatas pengetahuannya akan dengan gampang mengikut-ikut saja. Maka hendaknya kita bisa berkata seperti Rasul, Sio qui credidi, saya tahu kepada siapa aku mau percaya. Kamu mau percaya kepada seorang atau kepada magisterium? Tidak ada pemaksaan. Oke. Lalu dikatakan bukan Allah yang sama karena tidak menerima Trinitas. Menerima atau tidak bukan menjadi standar menentukan sama atau tidak. Terima atau tidak bahwa ini adalah tangan, ini adalah tetap tangan dalam dirinya. Oh itu kaki. Tetapi karena sering dipakai di atas, kita sebut tangan. Mungkin ada orang membuat opini itu. Opinimu tidak mengubah eksistensi dari tangan ini. Immanuel Kant memberikan keterangan yang jelas dengan berkata, Das Ding an sich, being as in itself. Kita perlu kadang menelanjangi Allah. Allah, mengapa harus pakai Allah? Bagaimana kalau saya kalau saya buat berarti itu Allah. Kita harus menelanjangi kata-kata, ekspresi-ekspresi yang kita pakai untuk menggambarkan the one and only, yang transcendental itu, yang baik, yang indah, yang universal, satu saja. Maka bukan bahasamu, bukan konsepmu yang menunjukkan jati dirinya. Kamu hanya mencoba mengenalnya dan membuat rumusan yang kamu tahu. Lalu dia mengangkat soal Trinitas. Apakah dipelajari proses terbentuknya pemahaman Trinitas ini dalam gereja? Bagaimana Justinus Martir, bagaimana Irenaeus, bagaimana Tertullianus, bagaimana Origenes, yang pengetahuannya setengah-setengah, akhirnya gereja mulai membuat perumusannya tentang Trinitas. Lalu, apakah karena, jangan katakan Justinus Martir, Irenaeus, Tertullianus, Origenes, sampai kepada gereja sekarang tidak sama ajarannya tentang Trinitas. Lalu apakah dengan begitu Allah yang mereka akui berbeda? No, itu hanya daya nalar kita untuk mencoba sampai kepada Allah. Lalu ketika Islam menolak Trinitas, tetapi mengakui Allah yang Esa, apakah berarti Allahnya berbeda karena pengakuannya berbeda? Pengakuanmu bukan menentukan identitas dia. Entity, entis, adanya dia bukan bergantung pada pembahasaanmu.
Karena saya katakan batu, maka dia menjadi batu. Bukan. Batu adalah konsep apa? Pembahasaan dari konsep yang saya miliki. Lalu orang mengatakan stone. Lalu yang lain mengatakan, oh ini penggilingan. Tergantung. Tetapi peristilahan, konsep yang kamu bentuk tidak mengubah eksistensi dan entitasnya. Being as in itself. Ada di dalam dirinya sendiri. Oke, lalu dia mencoba membuat pendasaran biblis dengan mengambil Farisi yang katanya tidak menyembah Allah serupa. Contradictio in terminis. Orang Farisi mengakui, sejauh dia bagian dari Yahudi, mengakui Allahnya Ishak, mengakui Allahnya Abraham. Maka kalau dia katakan ternyata tidak sama, tetapi di awalnya dia katakan adalah sama, dia sudah meruntuhkan argumennya sendiri. Seorang Yahudi pasti mengakui Allahnya Abraham. Tetapi lalu dia mengambil ini secara serabutan. Yohanes 8 itu soal iman orang Farisi. Lihat teks, lihat konteks. Tidak gunakan kata-kata itu untuk dengan gampang menyangkal pendapat saya. Bukan pendapat saya, pendapat gereja yang saya coba sampaikan. Andai kata uskup yang menyampaikan itu, apakah para sahabat berani membuat komentar sebagaimana saya yang recehan ini berbicara tentang Lumen Gentium 16? Oke. Para sahabat, akhirnya kita harus sampai dengan kalimat ini. Kita adalah musafir, para pencari Allah. Kita berziarah. Kita memiliki cara kita untuk mencoba mengenal yang ilahi. Yang mencari dia yang adalah aku itu. Seandainya Allah begitu terang, kita tidak butuh banyak agama. Tapi kita mencari yang indah, yang mengkomunikasikan dirinya. Dan tak layaklah seorang Kristen begitu angkuh berkata bahwa hanya dia yang mengenal Allah. Itu arogansi sebagaimana yang dimiliki para ahli Taurat. Hati-hati kita jatuh pada roh keangkuhan semacam itu. Allah mewahyukan dirinya kemanapun dia suka. Roh Allah bertiup kemana dia pergi. Tak seorang pun bisa mengatur siapakah kamu sehingga kamu mengajari Allah untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Jadi saya masih tetap dengan video itu. Sekali lagi, hanya kalau ada magisterium dari pihak Islam yang mau menjelaskan. Yang kedua, video itu saya hapus kalau ada perintah dari uskup atau dari provinsial saya. Karena mereka saya akui sebagai pimpinan saya. Dan betapa indahnya penting ketaatan itu. Maka kalau risih dengan itu, telepon uskup yang dikenal, saya akan hapus. Pace e bene.